Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan mempelajari pembelajaran untuk kompetensi dasar dan indikator bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1, yaitu mencari ide pokok. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu paragraf. Adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satu gagasan utama dalam artikel ataupun model tulisan lainnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan. Jenis paragraf itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu jenis yang memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Kemudian paragraf induktif berkebalikan dengan deduktif, yaitu gagasan utamanya biasanya ditemukan di akhir kalimat. Kemudian paragraf campuran itu gabungan antara paragraf deduktif dan induktif. Jadi kalimat utamanya ada di awal dan di akhir kalimat. Ide pokok. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama, kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Jadi ada kalimat utama, nanti diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu kalimat penjelas. Cara menemukan ide pokok suatu paragraf yaitu membaca dari keseluruhan teks bacaan, memahami isi bacaan teks bacaan tersebut, menemukan ide pokok bacaan. Bagian-bagian paragraf ada inti, ide pokok, ada kalimat penjelas, ide penjelas paragraf. Nah, sekarang kita latihan mencari ide pokok ya. Nah, ini ada contohnya. Ide pokok dalam paragraf deduktif. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai, saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pangkalan sungai dan sulit proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga pada pengusaha terhadap lingkungan dan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, bangunan yang lain membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang, menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, di sini kenapa disebut paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya ada di awal. Dari satu paragraf ini menjelaskan banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Jadi Jakarta kota banjir. Intinya adalah banjir di Jakarta kan. Untuk penyebab banjirnya itu disebut kalimat penjelas. Jadi ide pokoknya ada di awal kalimat. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan ke latihan untuk mencari ide pokok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anggi Anggraini, siap belajar. Assalamualaikum Bu Nuri Damayanti, siap belajar. Assalamualaikum Bu Fadil Andriasa, siap belajar. Assalamualaikum Bu Satrio Dwi Nugroho, siap belajar.
Selamat pagi Nuri, coba Ibu tanya apa yang dimaksud dengan paragraf? Selamat pagi juga, Bu. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel ataupun model tulisan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan mempelajari pembelajaran untuk kompetensi dasar dan indikator bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1, yaitu mencari ide pokok.